Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darut Dakwah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin setiap malam Selasa di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan banyak rahmat kepada kita. Jadi tempat ini sesungguhnya ketika dijadikan sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk mengkaji agama, maka dia berubah menjadi tempat yang banyak turun rahmat di dalamnya. Dan rahmat Allah inilah perkara yang sangat mahal, sehingga tidaklah orang masuk ke dalam surga melainkan karena adanya rahmat Allah. Ada satu orang yang tiba-tiba datang ke rumah seorang ulama. Ini cerita terjadi di Surabaya. Ini orang datang kepada ini ulama, Habib, tolong saya pengen bertaubat. Nah, orang ini tahu bahwa yang datang ini adalah ahli maksiat, orang yang hari-harinya berurusan dengan riba. Tiba-tiba dia datang untuk dibantu supaya dia bisa bertobat dari dosa-dosanya. Habib, saya mau tobat. Ini saya kasih daftar nama orang-orang yang pernah terlibat urusan riba dengan saya. Jadi ini kalau kita bilang di sini kayak lintah darat ya, rentenir. Dia minjamin orang duit dengan mengambil keuntungan, ya bunga. Lalu kemudian dikasih uang, nih Habib, di uang juga, tolong selesaikan masalah saya dengan orang-orang ini. Lalu kemudian, baik saya bantu. Akhirnya setelah itu dia pulang. Beberapa hari setelah itu, ini Habib dapat kabar bahwa orang ini meninggal. Datanglah ini Habib ke rumahnya, bertakziah. Dan dia melihat bahwa si orang ini ketika meninggal kelihatan dari wajahnya itu wajah orang yang baik, matinya husnul khatimah. Kan kelihatan ya, orang kalau mati husnul khatimah kelihatan dari cara dia meninggal. Itu kelihatan bahwa dalam keadaan dia meninggal itu menunjukkan dia orang yang matinya husnul khatimah. Nah, ini tinggal si Habib ini merasa bingung. Padahal dia baru kemarin tuh, belum lama ya datang ke rumahnya ingin dibantu bertaubat. Tapi ternyata ketika dia wafatnya husnul khatimah. Dia bingung, kok begitu mudah orang dapat apa? Dapat husnul khatimah seperti itu. Akhirnya ini Habib datang kepada gurunya. Habib juga. Habib, saya mau tanya. Ada orang datang kepada saya minta tolong dibantu bertaubat. Kemudian setelah itu tidak lama dia meninggal dan saya melihat dia mati husnul khatimah. Yang saya bingung, ini kenapa orang yang hari-harinya makan harta riba kan harta yang sangat luar biasa dosanya. Tapi dia begitu mudah dapat hidayah, begitu mudah dapat rahmat Allah.
disebutkan siapa namanya, Fulan bin Fulan. Ternyata Habib yang diceritakan ini dia kenal, karena memang satu kampung. Yang kamu ceritakan itu saya kenal dia, saya kenal. Dia pernah datang ke majelis saya, tetapi bukan untuk ngaji. Dia datang ke majelis saya tujuannya dia ingin menagih hutang. Jadi ada orang yang hutang sama dia, itu orang datang ke pengajian ini Habib, dikejar sampai ke pengajian gara-gara pengen nagih hutang. Tujuan datang ke majelis bukan untuk ngaji sebetulnya, tapi untuk nagih hutang. Tapi kata Habib ini karena dia ahli kasyaf, tapi saya lihat ketika dia duduk di majelis saya, ketika itu kebetulan turun rahmat dan dia dapat rahmat Allah yang turun. Dan sejak saat itu saya yakin pasti satu saat dia jadi orang baik. Dan apa yang kamu cerita tentang akhir hayatnya orang itu, saya tidak heran, karena orang itu mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi jamaah, teman-teman sekalian, kalau kita mau dapat rahmat Allah, sering-sering kita hadir ke majelis yang seperti ini, majelis yang mengundang datangnya rahmat Allah. Termasuk diantaranya kita menumbuhkan rasa kasih sayang kepada makhluk Allah. Itu juga menjadi sebab Allah berikan rahmatnya. Ya, kan kita dengar tuh riwayat, ada seorang pelacur kan, pelacur yang dia memberi minum anjing kehausan kan. Ya, gara-gara ngasih minum anjing kehausan, kemudian Allah jadikan dia ahli surga. Diubah nasib hidupnya menjadi orang yang bertaubat, kembali kepada Allah, matinya husnul khatimah, masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia mendapatkan rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu kita bisa cari dengan cara hadir ke majelis yang seperti ini, atau kita menumbuhkan rasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang ini diceritakan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, yang pernah diceritakan. Jadi ada seorang zuriyah, ya, seorang zuriyah Rasulullah. Sayyid berarti kan. Dia ini hidupnya susah sekali, susah. Nah, tetapi karena dia ini zuriyah, dia malu untuk minta-minta ke orang, ya. Apalagi orang kampung di mana dia tinggal itu, dia tahu lah kedudukan ini orang. Tapi dia susah, cuman nggak mau dia minta-minta. Akhirnya dia pindah ke kampung lain, ke negeri yang lain, di negeri yang nggak ada yang kenal sama dia. Sampai ke negeri itu, kemudian dia lihat, sampai ke negeri itu dia sampai di satu masjid, dia titipkan anaknya di masjid itu untuk beristirahat. Kemudian dia pergi menuju ke pasar. Nah, ketika di pasar itu dia lihat ada seseorang yang dikerumuni oleh banyak orang. Ditanya, ini orang siapa? Ini orang adalah ulama besar. Maka kemudian dia pun menghampirinya. Ketika dia sudah berhadapan dengan ini ulama, disampaikan, wahai Syekh, saya ini Fulan bin Fulan. Saya datang daripada negeri Anu. Saya ini adalah zuriyahnya Rasulullah, masih keturunannya Rasulullah, masih anak keturunannya Sayyidina Ali. Saya nggak punya apa-apa. Saya perlu makan, saya perlu bantuan. Anak saya tinggal di masjid, mereka belum makan. Bolehkah Tuan Syekh memberikan bantuan kepada saya? Lalu ini ulama ngomong begini, apa buktinya kalau kamu itu adalah keturunannya Rasulullah? Buktikan. Kemudian dia katakan, wahai Tuan Syekh, saya nggak bisa buktikan apa-apa. Di tempat ini nggak ada yang kenal saya, jadi saya nggak bisa buktikan apa-apa.
Ketika dia katakan dia nggak bisa buktikan, ini ulama pergi meninggalkan, nggak dibantu, nggak dikasih apa-apa. Lalu kemudian dia pulang ke masjid dalam keadaan tangannya hampa, nggak bawa apa-apa. Sampai ke masjid mereka berkumpul dengan anak-anaknya, mereka nangis-nangis, kelaparan, ya, kesusahan. Tiba-tiba ada seseorang yang lewat masjid, melihat mereka semua dalam keadaan susah itu, dalam keadaan nangis, sedih. Ditanya, kamu kenapa? Kami belum makan, kami lapar. Yang nanya ini adalah orang Majusi. Ya sudah, kalau begitu kalian ke rumah saya. Kalian ke rumah saya. Kemudian sampai di rumah ini orang Majusi, dikasih makan, diberikan keperluannya. Sampai dah mereka tinggal di situ. Nah, malam harinya ini ulama yang tadi tidak mau membantu orang yang susah dari kalangan zuriyah tadi itu, dia mimpi bahwa dia berada di padang mahsyar, dia berjumpa dengan Rasulullah. Orang waktu itu kan merasa perlu dibantu, ya kan? Pada mahsyar kan semua susah. Maka dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan syafaat kepada saya. Saya umatmu. Lalu apa kata Rasulullah dalam mimpinya? Apa buktinya kalau kamu adalah umat saya? Buktikan. Dia nggak bisa jawab. Kemudian dia bangun dan dia memahami apa maksud dari mimpinya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah perbuatan dia mengabaikan anak keturunannya Rasulullah itu merupakan satu perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Di dalam mimpinya itu Rasulullah nggak mau ngasih. Buktikan kalau kamu adalah umat saya. Akhirnya dia nangis-nangis. Nabi katakan kepada orang tersebut, kamu di dunia mengabaikan anak keturunan saya. Kamu minta bukti kepada dia. Langsung pada paginya dia pun mencari orang itu, di mana mereka tinggal. Dicari, akhirnya dia dapat tahu bahwa orang ini tinggal di rumah orang Majusi. Kemudian dia berkata kepada orang Majusi, tolong, boleh tidak saya yang merawat mereka, saya yang penuhi hajat-hajat mereka. Kata orang Majusi ini, saya tidak akan berikan. Biarlah mereka tinggal di sini. Saya mendapatkan banyak keistimewaan, banyak kelebihan ketika mereka ada bersama kami. Ini Majusi yang tadinya Majusi jadi masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menyayangi makhluk Allah yang lainnya, apalagi mereka ini adalah zuri. Sedangkan ulama ini dimarahi oleh Rasulullah. Karena apa? Karena tidak memiliki rasa kasih sayang. Maka jamaah sekalian, di antara cara untuk kita mendapatkan rasa kasih sayang Allah adalah dengan kita menumbuhkan rasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kata Nabi dalam hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka nanti